Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hapsya Latifah dengan NIM 200170116 dari Prodi Sastra Indonesia Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan makalah yang telah saya buat yang berjudul tentang sikap bahasa dan pemilihan bahasa Purban di IKIP PGRI Pontianak. Untuk menyelesaikan tugas akhir pada mata kuliah sosiolinguistik. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan mempresentasikan makalah yang telah saya buat. Langsung saja saya akan masuk pertama, yaitu kepada bab 1, pendahuluan. Perkajian tentang ilmu linguistik sangat diminati dan perkembangannya sangat pesat, karena sosiolinguistik mengkaji bahasa yang mengkaitkan dengan dimensi kemasyarakatan. Dari perspektif sosiolinguistik, fenomena sikap bahasa dalam masyarakat multibahasa merupakan gejala yang menarik untuk dikaji, karena melalui sikap bahasa dapat menentukan keberlangsungan hidup suatu bahasa. Faktor penyebab kemultilingualan masyarakat Indonesia adalah karena adanya perpindahan penduduk, perkawinan antar etnis, dan pendidikan. Demikian pula halnya dengan mahasiswa IKIP PGRI Pontianak yang pada dasarnya masing-masing memiliki bahasa ibu sesuai tempat asal mahasiswa. Kondisi tersebut membuat mahasiswa menguasai bahasa ibunya masing-masing, yaitu bahasa Dayak, Melayu, Tionghoa, Jawa, dan Madura sesuai dengan tempat asal. Bahasa-bahasa tersebut memiliki sub-sub suku yang menjadikannya lebih banyak dialek dari masing-masing bahasa. Berdasarkan data yang diperoleh dari Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian, menunjukkan bahwa mahasiswa IKIP PGRI Pontianak berasal dari berbagai suku dan etnis yang beragam di daerah Kalimantan. Faktor tersebut menunjukkan bahwa animo masyarakat untuk menempuh pendidikan di IKIP PGRI Pontianak sangat besar, meskipun sudah banyak perguruan tinggi berbagai di kabupaten di Kalimantan Barat. Minat mahasiswa untuk menempuh pendidikan di kota Pontianak mengakibatkan mahasiswa tersebut menjadi masyarakat multilingual, yaitu masyarakat menguasai lebih dari 2 bahasa. Faktor urbanisasi membuat mahasiswa menjadikan multilingual karena didorong oleh kebutuhan untuk bersosialisasi dengan masyarakat setempat yang menggunakan bahasa sehari-harinya, yaitu bahasa Melayu Pontianak. Anderson 1974 dalam Sayer dan Agustina 1995 200 membedakan adanya 2 jenis sikap, yakni sikap bahasa dan sikap non-kebahasaan, seperti sikap politik, sikap sosial, sikap estetis, dan lain-lain. Kedua jenis sikap ini terbagi atas kepercayaan diantaranya kepercayaan tentang bahasa. Sejalan dengan pandangan Popper dan Fishman, lebih lanjut ia menjelaskan bahwa sikap bahasa adalah tata kepercayaan yang berhubungan dengan bahasa yang secara relatif berlangsung lama, mengenai suatu objek bahasa yang memberikan kecenderungan kepada seseorang yang memiliki sikap bahasa itu untuk bertindak dengan cara tertentu yang disukainya. Jenis-jenis sikap bahasa yang pertama yaitu sikap positif dan sikap negatif. Sikap positif tentu saja berhubungan dengan sikap-sikap atau tingkah laku yang tidak bertentangan dengan kaidah atau norma yang berlaku. Yang kedua yaitu sikap negatif. Sikap negatif bahasa akan menyebabkan orang acuh tak acuh terhadap pembinaan dan pelestarian bahasa. Selanjutnya masuk kepada bab 2 yaitu pembahasaan. Definisi yang lebih terperinci mengenai sikap bahasa dikemukakan oleh Jendra 2007 halaman 68 yang mengungkapkan bahwa sikap bahasa adalah keadaan jiwa atau perasaan seseorang terhadap bahasanya sendiri atau bahasa orang lain. Dalam kaitannya dengan situasi kebahasaan di Indonesia, kajian pemilihan bahasa dalam masyarakat di Indonesia berkaitan dengan permasalahan pemakaian bahasa dalam masyarakat dwi bahasa atau multibahasa. Karena situasi kebahasaan di dalam masyarakat Indonesia sekurang-kurangnya ditandai oleh pemakaian 2 bahasa, yaitu bahasa daerah sebagai bahasa ibu dan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa asing. Faktor-faktor penentu pemilihan bahasa menurut Elvin Tripsuito 1985 mengidentifikasikan 4 faktor utama yang menyebabkan pemilihan bahasa. Yang pertama yaitu situasi dan latar, yang kedua yaitu partisipan dalam interaksi,
Yang ketiga yaitu topik percakapan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan sosiolinguistik. Populasi penelitian adalah seluruh mahasiswa urban di semester 5 yang berada di IKIP PGRI Pontianak yang berasal dari berbagai kabupaten seluruh provinsi Kalimantan Barat. Jumlah keseluruhan populasi adalah 430 orang dengan menggunakan teknik random sampling sebesar 35%. Dari jumlah keseluruhan populasi diperoleh jumlah sampel sebanyak 151 responden. Teknik pengumpulan data menggunakan komunikasi langsung, observasi langsung. Alat pengumpul data berupa kuesioner dan lembar observasi. Teknik analisis data menggunakan perhitungan rata-rata dan presentasi. Hasil dari analisis yang dilakukan yang pertama yaitu berdasarkan setting pembicaraan di dalam rumah. Mahasiswa menggunakan bahasa ibu dengan teman yang berasal dari daerah yang sama dan sudah lama dikenal sebesar 90% ketika berada di dalam rumah. Penggunaan bahasa ibu sebesar 60% di dalam rumah tetap dipertahankan ketika berbicara dengan orang yang baru dikenal meskipun sebahasa ibu. Penggunaan bahasa lain, bahasa Melayu dialek Pontianak dan bahasa Indonesia dilakukan sebesar 10% oleh mahasiswa di rumah jika mahasiswa tersebut menggunakan kata atau istilah kekinian yang tidak ada di dalam bahasa ibu. Penggunaan bahasa ibu dilakukan berbeda jika mahasiswa tersebut bertemu dengan jenis kelamin yang berbeda. Bahasa ibu digunakan 40% oleh mahasiswa ketika berhadapan dengan teman lain jenis dan anak di bawah umur mahasiswa tersebut, meskipun mitra tuturnya berbahasa ibu yang sama. Yang selanjutnya yaitu di luar rumah. Di luar rumah, 87% mahasiswa menggunakan bahasa sehari-hari dan bahasa Indonesia dengan teman yang akrab maupun yang baru dikenalnya, meskipun memiliki bahasa ibu yang sama. Hal tersebut berarti 13% mahasiswa menggunakan bahasa ibu ketika berada di luar rumah, baik kepada teman yang sudah lama dikenal maupun yang baru dikenalnya. Penggunaan bahasa ibu di luar rumah intensitasnya menurun dikarenakan alasan kemampuan pendengar. Biasanya penutur cenderung menggunakan bahasa yang digunakan oleh pendengar, yaitu lingkungan tempat mahasiswa berbicara di Pontianak banyak yang memiliki bahasa ibu yang berbeda, sehingga alasan tempat terkadang menjadi pertimbangan pemilihan bahasa dengan menggunakan azas pembagian integratif, menggunakan bahasa pertama di dalam rumah dan bahasa kedua di luar rumah. Selanjutnya berdasarkan situasi pembicaraan. Yang pertama yaitu serius. Mahasiswa menggunakan bahasa ibu dengan sesama teman bicara sesama bahasa ibu di dalam rumah ketika membicarakan hal-hal yang serius sebesar 79%. Menggunakan bahasa dialek Pontianak sebesar 2% dan bahasa Indonesia sebesar 9%. Penggunaan bahasa ibu intensitasnya cukup tinggi karena mahasiswa membicarakan hal yang serius seperti masalah keluarga dan keuangan. Masalah keluarga dianggap sebagai masalah rahasia sehingga penggunaan bahasa ibu dimaksudkan untuk menjaga kerahasiaan. Berbeda halnya jika mahasiswa berbeda bahasa ibu, maka ketika membicarakan hal yang serius di dalam rumah sama sekali tidak menggunakan bahasa ibu. Mengingat teman bicaranya tidak menguasai bahasa yang sama dengan pembicara sebesar 0%. Mahasiswa lebih cenderung menggunakan bahasa dialek Pontianak sebesar 37%, bahasa Indonesia sebesar 58%, dan bahasa daerah lainnya sebesar 5%. Penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa dialek Pontianak karena mitra bicara sama-sama tinggal di Pontianak, sehingga pembicara lebih memandang efektif menggunakan bahasa yang sama-sama dimengerti oleh pembicara dan mitra bicaranya. Selanjutnya yaitu santai. Situasi pembicaraan yang santai membuat mahasiswa menurunkan intensitas penggunaan bahasa ibunya, meskipun di dalam rumah dengan teman bicara sebahasa ibu sebesar 60% dibandingkan dengan pembicaraan yang serius. Mahasiswa bahkan menggunakan alternatif bahasa lainnya seperti bahasa dialek Pontianak sebesar 20%, bahasa daerah lainnya sebesar 5%,
dan bahasa Indonesia sebesar 15%. Hal tersebut dilakukan karena pembicaraan yang santai meliputi senda gurau dan olok-olok saja, sehingga penggunaan bahasa disesuaikan dengan istilah atau kosakata bahasa-bahasa tersebut yang sudah dikuasai selama berada di Pontianak. Selanjutnya yaitu emosional. Situasi pembicaraan yang emosional membuat pemilik bahasa ibu lebih banyak menggunakannya di dalam rumah sebesar 89% dengan sesama bahasa ibu. Sedangkan dibandingkan dengan penggunaan bahasa dialek Pontianak sebesar 2% dan bahasa Indonesia sebesar 9%. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembicaraan yang melibatkan emosi seperti marah, kecewa, senang, sedih, maupun bahagia diungkapkan dengan bahasa asal mahasiswa. Baiklah, selanjutnya masuk kepada bab 3, yaitu penutup. Kesimpulan. Sikap bahasa adalah tata keyakinan yang relatif berjangka panjang mengenai bahasa dan objek seseorang untuk bereaksi dengan cara tertentu yang disenanginya. Sikap positif tentu saja berhubungan dengan sikap-sikap atau tingkah laku yang tidak bertentangan dengan kaidah atau norma yang berlaku. Sementara itu, sikap positif bahasa adalah penggunaan bahasa sesuai dengan kaidah bahasa dan sesuai dengan situasi kebahasaan. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan dianalisis, maka dapat disimpulkan bahwa 94% mahasiswa urban bersikap positif terhadap bahasa ibu, 76% mahasiswa urban bersikap positif terhadap bahasa Melayu dialek Pontianak, 63% mahasiswa urban bersikap positif terhadap bahasa daerah lainnya, 90% mahasiswa urban bersikap positif terhadap bahasa Indonesia, dan 86% mahasiswa urban memilih menggunakan bahasa ibunya dengan teman yang berasal dari daerah yang sama dalam situasi pembicaraan yang bersifat emosional, topik pembicaraan yang bersifat pribadi, dan setting pembicaraan di dalam rumah. Baiklah, sekian yang